Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat data, selamat pagi Pak Adi Wiryana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan beliau ini adalah pejabat baru di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di BPS Kabupaten Boyolali Pak. Mudah-mudahan kerawan Bapak Adi Wiryana di BPS Kabupaten Boyolali tentunya akan bawa berkah untuk kita semua dan semangat untuk kita semua untuk selalu meningkatkan kinerja kita terutama dalam pelaksanaan kegiatan Fakultas Pendidikan di Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Adi, teman-teman kita alhamdulillah merasa bangga dan senang itu kerawan Bapak di BPS Kabupaten Boyolali ini. Mudah-mudahan sekali lagi mohon arahan, mohon tanggapan terkait dengan terutama pada PST pelayanan sosial terpadu yang alhamdulillah baru jadi perihal daripada PST BPS Kabupaten Boyolali ini. Pak Adi, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu dengan teman-teman saya dari Boyolali. Mohon berkenan untuk bisa memberikan, karena kedatangan perdana Boyolali ini, mohon bisa memberikan tanggapan dari sisi ruang PST maupun dari sisi yang lain. Kami silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Sugita, Kepala BPS Kabupaten Boyolali, dan teman-teman sekalian sahabat data yang saya cintai. Pada hari ini memang kedatangan saya dari Solo ke Boyolali dalam rangka ingin melihat bagaimana kantor BPS Boyolali termasuk staf-staf yang terlibat, dan juga ternyata melihat PST ini cukup damai, cukup rapi dan apik. Saya melihat secara keseluruhan BPS Kabupaten Boyolali berada di tengah jalan yang cukup strategis, artinya jalan ini sering dilalui oleh baik kendaraan besar maupun protokol yang bisa dilalui. Dan ini menandakan Kabupaten Boyolali berada pada posisi yang cukup baik untuk kedepannya sebagai kantor. Demikian pula dari luasan, saya lihat teman-teman juga merasa enjoy, merasa senang, nyaman bekerja di Boyolali karena ada beberapa kantor yang kelihatannya mungkin kecil dan padat. Kalau di sini kelihatannya alhamdulillah rapi, dan saya bersyukur pada Pak Sugita dan teman-teman BPS Boyolali yang sudah merawat kantor ini secara maksimal. Mengenai PST sendiri, saya lihat PST yang ada sekarang ini itu sebenarnya merupakan cerminan BPS kepada publik. Jadi memang dalam rangka reformasi birokrasi, salah satu pilar adalah pelayanan publik, dan pelayanan publik ini memang harus senantiasa ditingkatkan terus-menerus. Dalam kondisi pandemi, mungkin memang tamu yang datang langsung ke PST relatif sedikit, tetapi bukan berarti pelayanan kita berhenti, karena memang mereka perlu data, dan kita pun agar memperoleh data dari responden yang semakin baik, tentunya kita juga harus menyebarluaskan data kita sehingga mereka sadar bahwa statistik itu penting tidak hanya bagi pemerintah, juga bagi responden itu sendiri. Barangkali itu. Kemudian ini Pak, dalam rangka kita meningkatkan pelayanan ini, kadang-kadang teman-teman ini kan harus pede itu Pak ya, diri dengan kemampuan di dalam hal pengisian PST ini. Nah, di Boyolali ini ada gerakan satu hari mensosialisasikan alamat web melalui medsos, melalui status HP mereka masing-masing, dengan harapan dengan baca status atau sharing alamat web BPS Kabupaten Boyolali ini insya Allah sebagai langkah mulia kita untuk bisa mempermudah pengguna data itu dalam mengakses data kami di BPS Boyolali. Jadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Saya seperti itu. Dan ini mohon mungkin Bapak bisa beri masukan juga terkait dengan langkah-langkah apa sih strategis yang bisa dilakukan oleh teman-teman saya dalam rangka satu, misalnya memperbanyak konten webnya, mempercantik webnya, kemudian tadi mensosialisasikan ini mungkin punya langkah-langkah yang lebih strategis dari Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Sugita. Memang beberapa kabupaten kota lain, BPS yang lain, itu punya hari sosial, hari industri, kemudian hari pendataan mungkin ke statistik sektoral. Dan ini merupakan salah satu ide yang bagus dan saya apresiasi adanya hari
mengenalkan web kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu langkah yang juga cukup strategis dan mungkin bisa dikembangkan atau ditularkan ke BPS kabupaten kota lain yang ada di Indonesia, nggak cuma di Jawa Tengah. Dan memang web ini merupakan salah satu dalam rangka teknologi informasi, salah satu caranya memang kita harus memperkenalkan semaksimal mungkin. Dan kelihatannya memang sederhana, walaupun demikian web ini kan ada intinya, ada masuknya. Artinya ada tampilannya, ada bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa. Ada yang sifatnya seragam dari pusat, tetapi juga ada yang harus dipelihara, data yang harus di-entry setiap tahun ataupun setiap bulan. Yang ini juga memang perlu keseriusan kita bersama. Karena masih banyak web-web kita yang istilahnya tertinggal atau nggak up to date. Masih ada yang tahun 2014, ada yang 2016 terkait dengan data-data yang sifatnya kontinu, yang dinamis. Dan ini yang kita perlu pelihara ke depan. Dan saya cukup apresiasi bahwa Boyolali punya salah satu terobosan, ada hari web di mana kalau bisa seluruh subject matter itu juga selain mengenalkan kepada masyarakat luar juga melihat ke dalam webnya apakah ada data-data yang masih nggak up to date, misalnya sudah ketinggalan zaman masih muncul, ataupun infografisnya dan sebagainya. Ini merupakan salah satu yang kita perlu perhatikan memang ke depan, dan harapannya nggak cuma web tapi juga ada Instagram, ada Facebook, ada juga misalnya media-media lain untuk mendekatkan BPS kepada masyarakat sekitar. Sebagai informasi Pak Adi, ini teman-teman kita di Boyolali ini, teman kami ini banyak medsos yang dimanfaatkan. Gitu. Instagram ada, YouTube ada, YouTube ya. Kemudian yang namanya Stali Data, statistik Boyolali dalam berita. Jadi itu juga merupakan informasi pada masyarakat. Kemudian ada podcast seperti ini, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang notabene untuk bisa mempersembahkan, atau yang sering saya sampaikan pada teman-teman, kita harus punya sikap tepung, yaitu memperkenalkan diri kita itu orang BPS, itu posisinya apa dan sebagainya. Kemudian dunung itu memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, yang pentingnya adalah memperbanyak serawung, koneksi, korelasi, siapapun tidak harus melihat instansi atau apapun, tapi semua menjadi akses kita dalam rangka mempermudah statistikan. Terkait ini Pak, data-data yang kita hasilkan, terutama ini Kota Boyolali kan terkenal dengan kota susunya Pak. Dan kebetulan ini di Boyolali ini luar biasa, bangunannya juga luar biasa, kemajuannya luar biasa. Nanti Bapak kalau ada kesempatan bisa jalan-jalan melihat yang daerah Selo itu banyak tempat-tempat wisata di sana. Banyak pengunjung Pak, karena melihat view daripada Gunung Merapi dan Gunung Merapi Merbabu di sana. Mungkin itu Pak Adi, harapan terakhir untuk teman-teman kami yang ada di Boyolali, mungkin Bapak bisa memberikan penekanan kepada kami, terutama dalam hal pelayanan ini, sehingga teman-teman saya lebih semangat lagi Pak untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama pengguna data di lingkungan Kabupaten Boyolali maupun secara umum. Kemudian kalau hubungan dengan Kompak, insya Allah sudah luar biasa Pak. Kami kerjasama, banyak konten web ini yang masukan dari para pengguna data minta by desa. Bagaimana kami berupaya koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama yang bisa memberikan informasi sampai ke tingkat desa, ini saya masukkan juga di web. Contoh, ADD itu sampai ke tingkat desa, kemudian penerimaan PKH sampai desa, kemudian ada lagi data-data yang sampai tingkat desa, ini saya munculkan di web untuk memenuhi permintaan web BPS ya, web BPS Boyolali, untuk memenuhi permintaan melalui email. Jadi kami juga siap melayani permintaan by WA, by email maupun langsung di webnya. Iya. Untuk memberi semangat. Baik, terima kasih Pak Sugita, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman di Boyolali yang sudah berusaha keras untuk memperkenalkan BPS kepada masyarakat luas termasuk pemerintah daerah, karena memang keberadaan BPS yang terbaik adalah yang bisa bermanfaat buat semua orang.
Dan saya sangat apresiasi berbagai cara termasuk podcast, ada YouTube dan sebagainya karena sekarang sudah zaman milenial dan kita harus mendekatkan publik kita kepada masyarakat secara maksimal. Pak Sugita dan teman-teman di Boyolali, saya juga tadi mendengar katanya di Boyolali punya terobosan terkait dengan mitra. Saya berharap tidak cuma pegawai BPS yang menjadi agen statistik bagi masyarakat sekitar, tapi mitra juga harus kita berdayakan bagaimana mereka juga bisa memperkenalkan BPS kepada masyarakat luas. Jadi mitra-mitra ini sedapat mungkin seperti ada Quick Win BPS untuk menjadikan desa cantik, di mana desa sadar akan pentingnya statistik, dan harapannya di Boyolali juga ke depan akan ada desa-desa yang menjadi cinta statistik tersebut. Apalagi tadi yang disebutkan Pak Sugita, misalnya ada desa yang pemandangannya indah, artinya bisa melihat gunung Merbabu dan Merapi, dan ini tentunya kalau ada pengunjung ataupun turis datang ke sana tidak hanya tahu adanya Merapi dan Merbabu, tapi juga bisa melihat data-data yang ada di sekitar desa-desa tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya data tersebut bisa mencerdaskan bangsa, dan otomatis pada nanti akhirnya outcome-nya juga menguntungkan BPS ke depan, bahwa statistik ini penting untuk dipelihara, statistik ini penting untuk senantiasa dijaga keberadaannya, agar mereka mengetahui minimal sejarah perkembangan bangsa Indonesia, termasuk sejarah Boyolali dan juga peristiwa-peristiwa penting yang hanya bisa difoto dan digambarkan melalui data. Barangkali itu Pak Sugita dan teman-teman, sekali lagi terima kasih atas podcastnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan disebarluaskan kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pengarahan dan pembekalan kepada kita semua, pada tim kita yang ada di BPS Boyolali. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan menambah semangat kita bagaimana kita mempunyai jiwa untuk melayani konsumen data yang selama ini membesarkan nama BPS kita. Tadi disebutkan Pak Adi bahwa kita punya Mas Jolali, mitra statistik objektif jujur Boyolali. Mudah-mudahan peran dari teman-teman mitra ini luar biasa, mudah-mudahan semakin bisa mensosialisasikan, memasyarakatkan tentang web maupun data-data yang kita hasilkan melalui BPS Kabupaten Boyolali. Terima kasih Pak Di. Ya, sama-sama. Selamat bertugas, mudah-mudahan di Jawa Tengah Bapak sehat selalu dan selalu sukses dalam menjalankan amanah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.